Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi amarna bi ukhwatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim azim ala habibina wa shafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwana. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sidang Jumat hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita sebagai hamba Allah masih istiqomah menjalankan ibadah. Tugas kita sebagai khalifah di muka bumi adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh aktivitas kita tinggalkan untuk tunduk patuh menghargai perintah Allah bernama ibadah Jum'ah. Fa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Sehingga dunia kita tinggalkan untuk bertafakur, beribadah, berzikir, tilawatil Quran, dan memuhasabai diri di masjid yang mulia ini untuk sama-sama mengabdikan diri kita sebagai hamba Allah yang khalis, hamba Allah yang bersih, hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita syukuri. Kedua, salawat salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sidang Jumat rahimakumullah, yang terpenting dan lebih penting dari pelaksanaan ibadah Jumat sedunia adalah pesan wasiat takwa sebagai rukun khutbah. Ali Imran 102 misalnya tegas, wahai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Bahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhir hayat kita nanti adalah akhir hayat yang indah, mati yang husnul khatimah, mati yang istiqamah dalam keadaan menegakkan dakwah Islamiyah sebagai hamba Allah, dan kita menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah, bisa usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang terhormat, kesempatan yang mulia ini memang zuhur kita di atas jam 12, sehingga pelaksanaan ibadah Jumat kita tentu harus kita percepat. Karenanya sama-sama di akhir Jumadil Akhir yang besok insya Allah kita akan memasuki bulan Rajab, kita harus siap menyambut bulan Rajab dengan penuh kegembiraan. Itu bagian dari Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bersyukur juga bahwa Allah memanjangkan umur. Tentu doa sehari-hari kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballihna Ramadana waghfir lana dzunubana wa yassir lana umurana. Tentu doa-doa itu yang harus kita munajatkan nanti ke depan untuk mengisi penuh hari-hari di bulan Rajab. Sidang Jumat yang terhormat, situasi kebangsaan nasional kita juga, negara tercinta Republik Indonesia, haruslah juga sama-sama kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia dari hal-hal yang sifatnya perpecahan bangsa. Kita hindari konflik sosial, kita hindari peperangan tentunya. Sebagaimana negara yang sampai hari ini masih dijajah Israel adalah negara Palestina, saudara-saudara kita. Tentu kelihatannya dunia sudah mulai melupakan
kelihatannya sudah tidak peduli lagi terhadap Palestina. Bagaimana kontribusi kawan-kawan umat Islam di Indonesia? Setidaknya adalah membaca doa. Dan kemarin kita juga sama-sama peduli sosial, mengumpulkan sebagian harta kita untuk mujahidin-mujahidat yang ada di Palestina. Setidaknya doa-doa yang harus kita sampaikan kepada Allah agar Allah mansur al-mujahidin di Palestina. Mudah-mudahan Allah tolong mujahidin-mujahidat yang ada di Palestina sehingga Palestina segera merdeka. Dan sekarang ini informasi yang aktual adalah sudah mengimbas kepada negara-negara Islam yang lainnya. Karenanya saudara, mengingat Ali Imran surat ketiga ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian kita semua kepada tali agama Allah, dengan makna bagaimana kita mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Satu orang Islam dengan orang Islam lain adalah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Itu yang harus kita bangun. Yashuddu ba'duhu ba'dun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau umat Islam sakit, kita ikut sakit. Umat Islam dijajah, sebenarnya kita juga ikut merasa terzolimi. Bagaimana ada peran-peran kita sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Khusus untuk bangsa negara tercinta Indonesia, kita harus bersyukur, ibadah lancar, ibadah kita tenang, majlis taklim bisa hidup, memakmurkan masjid begitu mudah dan aman, tentram, damai. Tentu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyaknya pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, majlis-majlis zikir, ulama-ulama paku buminya Indonesia, wabil khusus paku bumi Jakarta dan Banten, tanah Jawa, yang mereka semua adalah liyuqarribuna ilallah, orang-orang yang taqarrub kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, permintaannya cash and carry dikabul oleh Allah. Berbeda masyarakat-masyarakat awam yang ba'idun ilallah, yang selalu menjauhi Allah. Karenanya di akhir zaman ini tidak ada sahabat yang lebih penting kita pergauli kecuali para ulama. Karena innamal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Anak-anak sekarang ini sebagian besar tidak mengerti hakikat ulama. Bahkan banyak juga di antara anak-anak muda yang songong terhadap ulama, tidak takdim terhadap keilmuan ulama. Padahal ulama itu jelas derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Karenanya kematian para ulama merupakan kerugian musibah besar bagi kita orang beriman. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, itu maka yang diangkat derajatnya di sisi Allah adalah orang beriman dan juga orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka yakini dan tanamkan kepada generasi muda bangsa Indonesia supaya hidupnya tidak berpecah belah. Maka tanamkan ilmu pengetahuan yang tinggi agar dia memahami ilmu agama yang kuat, sehingga tidak mudah diasuh, tidak mudah diadu domba dengan isu-isu strategis akhir-akhir ini, saudara, yang sedang menghangat bahkan cenderung memanas. Sidang Jumat rahimahullah, Januari akhir memasuki nanti Februari, 14 Februari, bangsa kita akan mengadakan pemilihan umum, calon presiden dan calon legislatif. Karenanya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jauh lebih penting daripada kontok-kontokan dan berargu-argumen, termasuk berantem. Dan itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita memilih pemimpin itu justru sangat penting, karena dia akan membawa bangsa negara ini kemana arah visi dan misinya. Tentu kita berharap siapapun yang dipilih oleh Allah
karena memang itu sudah akan ditakdirkan oleh Allah SWT. Siapa yang pantas menjadi pemimpin bangsa? Tentu dialah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Karenanya ada satu perintah, ati Allah, ati Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Jangan lupa wa ulil amri minkum, kepada para umarok yang memimpin bangsa ini. Tentu umarok yang tidak zalim, umarok yang adil, menempatkan keadilan sosial di atas segala-galanya. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa konsep setidaknya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama ada jaga tenggang rasa, atau istilah lainnya tepah selira. Bagaimana kita mengedepankan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Konsep kasih sayang terhadap sesama, saling menghormati kedudukan dan profesinya, itu yang harus kita bangun di masyarakat kita. Tetap mengedepankan silaturahmi, tidak memutus silaturahmi gara-gara beda partai dan beda bendera, beda caleg dan beda capres. Itu tidak masalah. Peristiwa 5 tahunan yang pasti dan akan terjadi terus-menerus di bangsa ini, biarlah itu berlalu dengan adil, aman dan sentosa, sehingga kita mendatangkan pemimpin bangsa yang baik, yang berkualitas, berakhlakul karimah, memperjuangkan Islam dan juga la kalimatillah. Saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa yang kedua, kita kedepankan konsep gotong royong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, konsep gotong royong ada di bangsa Indonesia ini sudah bagus. Kepedulian sosial, santunan-santunan, kerja bakti untuk mengedepankan bangunan-bangunan, kebersihan, dan juga membangun tempat ibadah, dan juga memakmurkan masjid, membersihkan masjid. Ada idarah, riayah, imarah masjid, ya syuddu ba'du ala ba'd. Bagaimana yang satu membantu antara DKM dan masyarakat, masyarakat membantu DKM, karena DKM ini adalah memegang amanah, maka harus didukung oleh masyarakat. Dan masyarakat bekerja dengan baik, saling percaya, jauhi rasa suzon, ijtanibu katsiran minadh-dhonn, dalam berdakwah mengembangkan kemakmuran masjid. Sidang Jumat rahimakumullah yang terakhir tentunya adalah konsep toleransi. Indonesia sudah biasa berbeda pandangan. Hidup kita ini sudah bineka tunggal ika, berbeda tapi tetap satu juga. Kita sudah biasa hidup bareng dengan non muslim. Kita sudah biasa beda pandangan internal umat Islam. Ada aliran-aliran mazhab-mazhab yang berbeda. Jikalau kita mengembangkan wawasan internasional ke Makkah, Madinah dan lain sebagainya, kita sudah diajarkan di sana ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan satu dengan lain adalah rahmah. Gak usah kita berantem. Semua masuk surga dengan mazhabnya, dengan keyakinannya, akidahnya, selama Qurannya sama, hadisnya sama, Allahnya sama, nabinya sama. Selamat masuk surga kita semua. Itu yang harus kita jaga, kesamaan internal, hubungan internal sesama umat Islam, dan juga hubungan kebangsaan, hubungan kemasyarakatan, toleransi beragama, toleransi antar umat beragama. Lakum dinukum waliyadin, jelas, tidak perlu dipeributkan. Sehingga satu dengan lainnya kita tidak perlu saling mengkafir-kafirkan hanya gara-gara beda pandangan. Sekali lagi saudara, menjelang 14 Februari, jagalah persatuan dan kesatuan. Kita yakinin itu pesta pasti berakhir, badai pasti berlalu, dan kita tetap menjawab ukhuwah Islamiyah itu lebih mahal dari segala-galanya. Semoga singkat khutbah yang bisa khatib sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan Allah ridhoi kehidupan kita. Di akhir ini kita gunakan kesempatan menjelang bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu.